Kemarin, kita ngomongin sejarah Brembo, sebuah pabrikan rem yang terkenal di seluruh penjuru dunia, dan biasa jadi salah satu pertimbangan untuk mengganti part rem original kendaraan kalian dengan merek ini. Nah, yang kita bahas sekarang juga sama hebatnya. Sama seperti Brembo, part ini biasanya jadi impian para rider untuk dipasangkan ke kendaraan mereka. Ialah Öhlin, sebuah merek suspensi atau peredam kejut asal Swedia yang mendunia. Ia merupakan salah satu pemasok suspensi untuk beberapa balap internasional seperti MotoGP dan World Superbike, dengan alasan Öhlin adalah salah satu yang terbaik. Dan kalian sudah pasti tahu, suspensi memiliki tugas yang sangat penting untuk sebuah motor balap. Dengan settingan yang pas, motor dapat berbelok dan berakselerasi dengan cepat pada saat keluar dari tikungan. Suspensi sendiri harus bereaksi terhadap semua gaya yang terjadi. Dan ini bukan hanya perihal gaya redaman, tapi juga seringkali tentang seberapa cepat atau lambat gaya redaman terbentuk. Di arena balap, banyak faktor yang dapat mempengaruhi settingan suspensi itu sendiri, seperti layout dan karakteristik lintasan misalnya, jumlah tikungan, kondisi aspal, bahkan layout lintasan dengan tanjakan serta turunan bisa jadi poin utama settingan suspensi. Dan jangan lupa cuaca, karena kalau balapan hujan, pasti menggunakan ban basah, dan itu pasti menggunakan settingan yang berbeda. Di suspensi sendiri, ada dua komponen utama yang mempengaruhi laju kendaraan dan pemakaian ban, yaitu pada per dan hidrolik. Dua bagian ini akan mempengaruhi bagaimana laju ban belakang terhadap permukaan trek. Jika per terlalu keras, maka berat akan tertumpu langsung pada ban. Jadi, ban akan bekerja sebagai suspensi itu sendiri, dan hal tersebut tidak baik karena membuat ban cepat habis. Nah, jika per terlalu empuk, dampaknya motor menjadi lebih mudah memantul, sehingga motor jadi kurang seimbang di tikungan. Sedangkan hidrolik berfungsi untuk mempengaruhi kinerja dari per itu sendiri. Jika disetting soft, maka oli dapat mengalir dengan mudah. Dan jika disetting hard, maka oli mengalir lebih lambat, yang membuat suspensi menjadi lebih keras. Di tahun 1976, perusahaan ini didirikan oleh seorang pembalap motocross bernama Ken Öhlin. Namun ia tidak memiliki prestasi yang gemilang. Akhirnya, ia berniat untuk memulai sebuah bisnis yang awalnya dikerjakan di bengkel milik ayahnya. Ia membuat suspensi, knalpot, dan beberapa part lainnya. Bisnis yang ia kerjakan berkembang sangat pesat, sehingga perusahaannya menjadi terlalu beragam. Setelah memikirkan kembali arah bisnisnya, dan dengan beberapa pertimbangan, ia akhirnya fokus untuk membuat suspensi saja. Karena pada saat itu, menurut analisa Ken, kebutuhan akan produk ini akan besar, dan kala itu persaingan belum terlalu banyak. Suspensi buatan Öhlin pertama kali dipakai di sepeda motor dalam kejuaraan dunia motocross pada tahun 1978. Pengendaranya saat itu ialah Gennady Moiseev, asal Rusia, yang mengendarai sebuah motocross KTM 250cc. Dan ia menjadi juara, sekaligus menjadi pembalap pertama yang menjuarai sebuah ajang balap menggunakan produk dari Öhlin. Kisah ini dilanjutkan pada tahun 1983. Sebuah juara dunia di kelas Grand Prix 250cc dimenangkan oleh seorang pembalap dengan nama Carlos Lavado dengan Yamaha TZ250. Dan gelar juara dunia kembali ditorehkan di ajang balap Grand Prix 500 di tahun berikutnya dengan pembalap Eddie Lawson. Pada tahun 1998, Öhlin mendapatkan sertifikasi ISO 9001 dan bermitra dengan Tenneco Automotive untuk terus mengembangkan sistem elektronik terkendali. Sistem ini mulai diproduksi secara massal pada tahun 2003 di sebuah mobil Volvo S60R. Pada tahun 2006, Öhlin meluncurkan sistem TTX atau Twin Tube. Teknologi ini adalah lompatan yang cukup besar dari produk Öhlin di generasi sebelumnya. Suspensi Öhlin TTX memiliki respon yang lebih cepat, konsisten, dan dapat diprediksi, yang memungkinkan kendaraan mengalami hentakan yang lebih lembut di medan bergelombang, yang dapat menstabilkan sasis serta dapat memudahkan handling saat melewati tikungan.
Selain di ajang balap sepeda motor, di tahun 96 sampai tahun 99, Tommi Mäkinen memenangkan World Rally Championship dengan menggunakan Mitsubishi dan tentu saja perangkat suspensi Ohlin. Dan sebuah juara di tahun 2007 bersama pembalap Andy Preaux dengan menggunakan BMW di ajang balap World Touring Car Championship. Pada tahun 2007, Ken Ohlin kembali membeli 95% saham perusahaan ini. Di tahun berikutnya, Nori Kuihaga berhasil memenangkan balapan pada seri kejuaraan World Superbike. Ia adalah pembalap World Superbike pertama yang menggunakan suspensi elektronik buatan Ohlin di motornya. Di tahun 2009, tercatat beberapa tim MotoGP seperti Suzuki, Ducati, dan Yamaha menggunakan suspensi buatan Ohlin. Dan setahun setelahnya, di tahun 2010, Ohlin menjadi pemasok tunggal bagi seluruh tim balap MotoGP. Saat ini Ohlin sudah terjual jutaan unit ke seluruh dunia. Produk Ohlin tidak hanya digunakan pada sepeda motor, namun juga mobil, kendaraan segala medan atau ATV, motor salju, dan sepeda gunung. Bagi kalian yang suka memodifikasi kendaraan, apakah Ohlin menjadi salah satu part yang akan kalian pasang ke kendaraan kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Well, penjelasan sejarah singkat Ohlin saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah penyebutan atau informasi yang kurang sesuai. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih.